Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rifka Farhan Ma'ruf, NIM 19103011159 dari Universitas Jember, jurusan Teknik Sipil. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan secara singkat tentang materi meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada pemetaan, yang kedua ada dampak COVID-19 bagi perkuliahan, yang ketiga ada new normal pembelajaran pasca pandemi COVID-19, yang keempat adalah tips-tips pembelajaran daring. Yang pertama kita masuk dalam survei pemetaan. Survei pemetaan adalah perencanaan atau stepping untuk mendukung kegiatan survei di lapangan dalam identifikasi permukaan tanah, ketinggian, sekaligus fitur-fitur di tanah dan di laut. Secara umum tujuan survei pemetaan adalah mengukur atau menakar keadaan bumi, kawasan, wilayah, dan area sebuah proses pencarian informasi, mulai dari keadaan dan bentuk tanah, fitur alami dan buatan manusia digambar ke sebuah peta dengan perbandingan skala antara gambar dan aktual. Tujuan survei pemetaan yang pertama yaitu menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua ada menentukan letak, ketinggian, elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau MSL. Yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Yang keempat, kita menentukan panjang arah atau sudut dan koordinat suatu titik atau posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tertentu. Berikut ada tahapan survei pemetaan. Yang pertama ada preparation atau persiapan dokumen rencana. Yang kedua ada persiapan peralatan survei, aksesoris, dan pengecekan kalibrasi. Yang ketiga ada persiapan peralatan sakti beserta pendukung. Yang keempat mobilisasi. Yang kelima site preparation. Yang keenam pemasangan titik kontrol. Yang ketujuh pengukuran dan pengamatan GPS geodetik. Yang ke-8 ada perhitungan jaringan kontrol geodetik atau post processing. Yang ke-9 ada draft survey atau pemasangan kerangka acuan. Yang ke-10 ada pemetaan kontur, fitur-fitur seperti saluran, jalan, dan listrik. Yang ke-11 ada demobilisation. Yang ke-10 kita membuat laporan akhir dalam bentuk teks maupun gambar. Lalu kita akan membahas tentang pembelajaran saat pandemi di era new normal ini. Ada 4, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi untuk mengganti pertemuan tatap muka. Di universitas sendiri terdapat berbagai platform yang digunakan antara lain Google Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online atau daring yang memungkinkan dosen berinteraksi lebih komunikatif. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang telah disediakan milik kampus. Misal, Sister for Student (SVS). Aplikasi ini ditunjukkan bagi mahasiswa Universitas Jember untuk secara mobile atau online memonitoring prestasi akademik, kehadiran dalam perkuliahan, dan tanggal pembayaran SPP atau UKT. Yang ketiga adalah kita mengikuti webinar. Dengan kita mengikuti webinar, kita akan menambah wawasan pengetahuan di bidang kita. Yang ketiga, kita melakukan praktikum sendiri. Jika mata kuliah merupakan mata kuliah praktikum, kita mahasiswa diharapkan berlatih dengan mempraktikkan dengan sederhana di rumah masing-masing dengan mengenai mata kuliah praktikum tersebut. Mungkin juga adanya feedback dengan membuat video mandiri. Adapun dampak COVID terhadap perkuliahan dalam situasi wabah virus corona ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberi kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegah penularan virus corona. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang
pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dengan demikian, sekitar 7,5 juta mahasiswa dan hampir 45 juta pelajar sekolah dasar dan menengah dipaksa melakukan pembelajaran daring rumah dikarenakan kampus dan sekolah ditutup sementara. Akan tetapi, pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya, saat ini seluruh perguruan tinggi menerapkan kuliah online atau daring. Masuk ke new normal pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Belakangan ini disebabkan pandemi COVID-19, istilah new normal kembali muncul dalam konteks yang lebih luas, seperti ekonomi, politik, kehidupan sosial, pendidikan, dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat awam. Mulai dari hal yang paling sederhana seperti pemakaian masker, pembersihan tangan setiap kali setelah menyentuh pegangan pintu atau tombol ATM, menempatkan petugas pengukur suhu tubuh di pintu-pintu masuk pusat pembelajaran dan kantor-kantor, sehingga hal-hal yang kompleks seperti bekerja dari rumah dan seminar online. Dalam konteks pendidikan, disadari atau tidak, new normal telah mulai terjadi secara global sejak pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang bisanya dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung, yakni pendidikan dan peserta didik hadir secara fisik di ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik, e-learning, baik secara sinkron ataupun nirsinkron. E-learning nirsinkron dapat dilakukan secara dalam jaringan atau daring maupun secara luar jaring luring. Pada pembelajaran daring, pendidikan dan peserta didik pada waktu yang sama berada dalam aplikasi atau platform internet yang sama dan dapat berinteraksi satu sama lain, layaknya pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini. Sementara itu, pada pembelajaran luring, pendidikan menggunakan materi melalui web, pengiriman lewat surat elektronik, email, ataupun mengunggahnya melalui media sosial untuk kemudian dapat diunduh oleh peserta didik. Dengan cara luring, peserta didik melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa terikat waktu dan tempat. Di sisi lain, e-learning secara sinkron hanya dapat terjadi secara daring. Berikut ada tips pembelajaran daring. Yang pertama, buat pengingat jadwal kuliah. Yang kedua, simak dengan baik materi perkuliahan online yang disampaikan, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, catat hal-hal yang penting materi perkuliahan, cari ruangan yang buat kamu nyaman dan berkonsentrasi tinggi, serta pastikan jaringan lancar. Pendidikan Indonesia di era industri revolusi 4.0. Meskipun pada kenyataan kegiatan belajar mengajar secara e-learning telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi dari sejak lama, namun cara pembelajaran seperti ini adalah kesadaran awareness terhadap era industrial revolusi 4.0, era yang membawa perubahan pada cara manusia dalam bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi dalam perspektif pendidikan. Istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan sebagai implikasi dari industrial revolusi 4.0 adalah education 4.0 untuk menggambarkan sebagai cara untuk mengintegrasikan teknologi di era industrial revolusi 4.0 baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Edukasi 4.0 merupakan inovasi dunia pendidikan di era industrial revolusi 4.0, yakni sebuah jawaban dari pertanyaan bisakah kita melakukan edukasi 4.0 dapat dilihat sebagai sebuah respon kreatif, yakni manusia memanfaatkan teknologi digital, open source, konten, dan global classroom dalam penerapan pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, flexible education system, dan personalized learning untuk memainkan peran yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Negara Indonesia itu sendiri sangat perlu meningkatkan kualitas lulusan dengan kompetensi yang unggul sesuai dengan dunia kerja dan tuntutan teknologi dunia digital.
dengan pendidikan 4.0 merupakan tanggapan terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan teknologi akan saling bersaing diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru dengan kemampuan yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dilakukan dengan penggunaan teknologi pendidikan secara penetapan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Untuk kepentingan ini, diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan mendasar ini terkait dengan kebijakan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut dan memasyarakat berbagai perubahan pada komponen pendidikan. Kurikulum merupakan acuan yang digunakan dalam pembelajaran dan pelatihan dalam pendidikan atau pelatihan yang dalam pembagiannya melibatkan pemikiran secara filsafati, psikologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kurikulum ini harus mampu mengarah dengan membentuk siswa dan mahasiswa yang siap menghadapi era revolusi industri pada penekanan pada bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik sistem reorientation. Nah, berikut beberapa yang bisa saya informasikan, bisa saya presentasikan. Bila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.